Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi ja'alana fi dhilli syahrin azim Syahrun mubarakun Syahrun fihi laylatun khairun min alfi syahr Ala wahiya laylatul qadar Allati tatanazzalu fiha al-malaikatu war-ruh Bi'idni Rabbina أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته وتابعيه ومن والاه أما بعد Ikhwatil mu'takifin wa akhwatil mu'takifat Barakallahu fikum jami'an Alhamdulillahi Rabbil Alamin Kalimat ini yang patut kita ucapkan dengan tadabbur dan penghayatan yang baik pada saat yang mulia ini. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita, mengkaruniakan kita nikmat yang begitu besar. Nikmat berada di bulan Ramadan. Bulan penuh barakah. Bulan dilipat gandakan pahala. Bulan Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmatnya. Bulan yang tiada dosa. Kemudian kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah akan mengampuninya. Bulan yang Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pemeliharaan bagi kita dari api neraka. Bulan yang di dalamnya ada malam kemuliaan, malam yang begitu istimewa, dan ini min khususiyatil ummah al-Muhammadiyah, khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Dan subhanallah, pada malam hari ini Allah juga menambah nikmatnya, melipat gandakan nikmatnya kepada kita dengan memilih kita menjadi peserta iktikaf di malam hari ini di Masjid Jami' Al-Hurriyah ini. Ini kenikmatan yang luar biasa, yang sekali lagi pilihan Allah. Tidak setiap orang Allah berikan nikmat ini. Sudah? Alhamdulillahirabbil alamin. Ikhwati dan akhwatil mu'takifin wal mu'takifat rahimakumullah. Sebelumnya mari kita sama-sama mentajdid atau memantapkan niat kita. Yang belum, tentunya jangan lupa sebelum duduk atau setelah duduk ini berniat untuk i'tikaf lillahi ta'ala. Semoga dari awal hingga akhir keberadaan kita di masjid ini benar-benar menjadi i'tikaf, menjadi ibadah yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya al-i'tikaf wal ihtira Lailatul Qadar. Artinya i'tikaf dan mengintip, mencari agar bisa menangkap Lailatul Qadar. Al-ihtira Lailatul Qadar. Ini ayat Al-Quran yang kita sering baca, yang kita paham daripadanya tentang kewajiban puasa di bulan Ramadan. Kemudian target yang Allah Subhanahu wa taala harapkan dengan bulan Ramadan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian puasa di bulan Ramadan, sebagaimana telah diwajibkan puasa kepada umat-umat sebelum kalian. La'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Ini target dan tujuan dari puasa yang kita lakukan, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini yang Allah Subhanahu wa taala harapkan dengan bulan Ramadan yang Allah pilihkan untuk kita pada tahun ini, agar kita menjadi orang yang bertakwa, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang selalu merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian selalu berusaha melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangan. Takwa kepada Allah yang ternyata sirru najahi kulli najih, rahasia kesuksesan, keberhasilan setiap orang yang sukses dalam setiap usaha dan rencananya. Ikhwati fillah, para mu'takifin dan mu'takifat rahimakumullah, dalam Al-Quran itu banyak ayat yang menganjurkan kita untuk bertakwa. Tapi luar biasa, ada 2 ayat dalam Al-Quran yang di dalamnya mencatat 2 kali kata takwa dalam 1 ayat. Yang pertama adalah fi burrati surat An-Nisa, di awal surat An-Nisa. Allah menyerukan ketakwaan 2 kali dalam 1 ayat, dan berkaitan dengan tentang keluarga, istri dan anak-anak kita. Ayat yang kedua atau tempat kedua pada surat Al-Hasr, ayat ke-18, yang berkaitan dengan persiapan masa depan. Masa depan yang lebih baik, masa depan yang gemerlap, yang gemilang dan sukses. Para ulama, para mufassirin memberikan catatan, minimal takwa ini modal untuk mempersiapkan kesuksesan yang kita inginkan dalam setiap perjuangan. Takwa itu harus menjadi modal utama dan kental dalam setiap langkah-langkah perjuangan yang kita lakukan. Yang kedua, untuk persiapan sukses masa depan juga, kita harus mempersiapkan ketakwaan di lingkungan keluarga kita, istri dan anak-anak. Tentunya yang belum punya istri, agar punya istri dengan ketakwaan. Yang belum suami, yang belum punya suami dengan dasar ketakwaan juga. Sehingga keluarga itu dibina, dihadanahi, dielus, dibesarkan dengan nilai-nilai takwa. Kemudian dalam banyak ayat yang paling masuk dalam surat At-Talaq, takwa itu yang akan mendatangkan jalan keluar dari setiap kesulitan. Takwa juga yang akan membuat Allah meringankan beban dan ujian yang pasti dalam setiap perjuangan itu. Takwa juga yang menjanjikan Allah akan menghapus, mengurangi kekurangan. Yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dim lahu ajra. Dalam ayat yang banyak. Dan subhanallah, Allah menjanjikan ketakwaan itu akan Allah berikan kepada setiap mukmin yang Allah pilihkan, yang Allah rezekikan bulan Ramadan seperti kita ini. Ikhwati fillah, jangan sampai saat-saat Ramadan yang berharga ini, waktu-waktu Ramadan yang luar biasa ini kita sia-siakan. Kita benar-benar di bulan Ramadan ini harus berusaha mendapatkan rahmat Allah itu, maghfirah Allah, ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Lailatul Qadar benar-benar harus kita dapatkan. Karena orang kader dakwah yang punya cita-cita untuk memperbaiki umat,
membina masyarakatnya. Ramadan ini adalah bekal dan penyegaran, pemulihan kondisinya kembali. Sulit dibayangkan orang yang lalai di bulan Ramadan, orang yang tidak mendapatkan kebaikan bulan Ramadan, bisa melanjutkan langkah-langkah dakwah dan pembinaan umat dengan baik. Karena ruhiyah, motor utama dalam dakwah sudah melemah. Na'udzubillah kalau ternyata sudah mengalami kematian karena kurang perhatian di bulan Ramadan yang menjadi kesempatan kita untuk mengembalikan kembali kekuatan kita dalam menapaki usaha-usaha dakwah ini. Berikutnya, ta'riful i'tikaf, definisi i'tikaf. Definisi i'tikaf menurut bahasa, i'tikaf berarti tinggal dan berdiam diri di suatu tempat. I'tikaf mirip nggak ya dengan bahasa Sunda? Sidakep gini. Tapi kalau tidak mirip jangan dimirip-miripin. Yang penting dalam bahasa, i'tikaf itu berarti tinggal dan berdiam diri di suatu tempat. Tidak mesti di masjid kalau menurut bahasa. Berdiam diri di masjid, di musola, di rumah, di warung, di mana lagi? Di kantor. Karena di antara kita ada yang biasa i'tikaf ngalom, malam i'tikaf beneran di masjid, siangnya i'tikafnya secara bahasa berarti di kantor atau di tempat lain. Secara bahasa, iya, itu i'tikaf, tinggal di sebuah tempat. Sedangkan menurut istilah syara, dan ini yang harus menjadi definisi kita untuk menjadikan i'tikaf itu ibadah, adalah tinggal di dalam masjid dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, disertai dengan niat dan cara yang telah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam bahasa lain, dalam bahasa kaum muslimin, julusu aw luzumul masjid wal iqamatu fihi bi niyyati taqarrubi ila Allah azza wa jalla huna. Bahasa Indonesianya berapa baris, bahasa Arabnya satu baris saja ya. Subhanallah. Berikutnya, hukum i'tikaf. Para ulama telah berijtima, bersepakat bahwa i'tikaf khususnya 10 hari terakhir bulan Ramadan merupakan suatu ibadah yang disyariatkan dan disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak hadis yang mendasari sunnahnya hukum i'tikaf di 10 hari terakhir. Yang pertama, hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fil ashril awakhir min Ramadan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa beriktikaf selama 10 hari pada setiap bulan Ramadan. Dan pada bulan Ramadan, di mana pada tahun tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil Allah Subhanahu wa taala, bahkan beliau beriktikaf 20 hari. Jadi 20 hari terakhir. Isrunal awakhir, bukan asrul awakhir. 20 hari terakhir dari bulan Ramadan. Hal ini dilakukan oleh beliau hingga wafat. Jadi selama Ramadan di tahun kedua Hijriyah, puasa Ramadan itu diwajibkan. Dari situ juga beliau selalu melakukan i'tikaf hingga beliau wafat. Di sini kembali disebutkan di tahun beliau wafat beliau beriktikaf 20 hari. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, sepengetahuan saya, tak seorang pun ulama mengatakan i'tikaf bukan sunnah. Imam Ahmad bin Hanbal ini imam keempat dari a'immatul arba'ah, dari 4 imam yang masyhur itu. Jadi kata beliau, tidak ada ulama yang tidak mengatakan sunnah i'tikaf.
Jadi boleh juga kalau ada orang yang mengatakan i'tikaf itu tidak sunnah, berarti tidak termasuk ulama ya. Iya, kata beliau, tidak ada ulama yang tidak mengatakan sunnah i'tikaf. Dan ini yang harus kita upayakan untuk sampai kepada masyarakat tentang sunnahnya i'tikaf, terutama di asrul awakhir. Mu'takifin dan mu'takifat rahimakumullah, macam-macam i'tikaf. I'tikaf sunnah yaitu yang dilakukan secara sukarela, seperti kita di asrul awakhir ini, atau di hari-hari selain bulan Ramadan, selain asrul awakhir ini, diam di dalam masjid dengan niat taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan batas waktu, ulama sampai menyebutkan minimal ukuran membaca kalimat subhanallah itu sudah terhitung i'tikaf. Itu yang sunnah. Ternyata ada yang wajib juga, yaitu i'tikaf yang dilaksanakan karena nadar. Ketika kita bernadar dan nadarnya dengan i'tikaf, maka i'tikaf itu bisa menjadi wajib. Kalau mahasiswa mungkin nadarnya, kalau saya lulus saya nadar i'tikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan. 10 hari terakhir ini jadi wajib bagi orang yang nadar. Atau kalau saya menikah tahun sekian, saya akan i'tikaf. Saya nadar i'tikaf di masjid fulan misalnya sekian hari, i'tikaf itu jadi wajib. Jadi i'tikaf menjadi wajib karena nadar. Ketika i'tikaf itu dilaksanakan secara sukarela, taqarruban wa ibadatan lillahi ta'ala, hukumnya sunnah. Dan para ulama banyak yang menyebutkan sunnahnya itu sunnah muakkadah, sunnah yang mendekati wajib. Ketika mencermati hadis-hadis Rasulullah SAW tentang i'tikaf, ini hadis tentang kewajiban kita menunaikan nadar, bukan hanya i'tikaf. Man nadar an yuti' Allah falyuti'hu. Barang siapa yang nadar, berjanji untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus melaksanakannya. Adillatu masru'iyyatih, dalil-dalil disyariatkannya i'tikaf dari ayat Al-Qur'anul Karim, kemudian dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain yang tadi. Di sini dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa beriktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Hal itu beliau lakukan hingga beliau wafat. Kemudian para istri-istri beliau juga melakukan sepeninggal beliau. Waktu i'tikaf. Untuk i'tikaf wajib tergantung pada beberapa lama waktu yang dinadarkan. 10 hari terakhir bisa jadi wajib ketika itu yang dinadarkan. Atau 1 hari, atau bisa lebih kurang dari itu juga, tergantung ketika kita nadar, mengucapkan nadar itu. Sedangkan i'tikaf sunnah tidak ada batasan waktu tertentu. Kapan saja pada malam atau siang hari, waktunya bisa malam, bisa singkat, dan seterusnya. Ya'la bin Umayyah berkata, sesungguhnya aku berdiam 1 jam di masjid, tak lain hanya untuk i'tikaf. Syarat-syarat i'tikaf. Orang Islam berakal, baligh, di dalam masjid, suci dari janabah, dari hadas besar, haid dan nifas. Jadi tidak sah i'tikaf dilakukan oleh orang kafir, juga orang yang belum balik. Tapi untuk orang yang belum balik, menurut aku, bukan berarti tidak boleh orang yang belum balik. Karena besok akan datang peserta i'tikaf dari Smart ya. Adik-adik SMP mungkin ada yang belum balik juga. Panitia jangan menolaknya ya. Boleh. Bahkan adik-adik juga ketika kondusif, adik-adik yang lebih kecil
Lebih mudah dari itu juga, tapi untuk belajar dan pembiasaan. Berakal di dalam masjid, tidak di luar masjid, di halaman masjid i'tikaf, tidak ya, atau di mana lagi? Di asrama masjid, di marbot ya. Mentang-mentang marbot artinya orang-orang yang terikat ya. Dia tidak bisa meninggalkan asrama marbot. Tidak i'tikaf kalau di marbot ya. Harus di dalam masjid, di area masjid, di tempat yang disebut masjid. Bisa di dalam sini atau di luar sampai batas masjid, tangga, tapi tidak sampai ke lapangan sana. Dan insya Allah Masjid Al-Hurriyah masih menampung 3-4 kali lipat dari jamaah yang ada malam hari ini insya Allah. Suci dari janabah, haid dan nifas. Jadi jangan orang yang sedang junub kucuk-kucuk masuk ke masjid ya. Yang sedang haid, yang sedang nifas, tidak sah bagi mereka i'tikaf itu karena tidak terdapat syarat sahnya i'tikaf pada dirinya. Rukun-rukun i'tikaf, niat yang ikhlas, niat beriktikaf. Tadi di awal kita masuk ke dalam masjid ini, pertama kita salat tahiyatul masjid. Setelah itu azamkan, niatkan dalam hati bahwa kita beriktikaf di masjid ini. Niat karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berdiam di masjid. Tinggal di masjid. Tidak keluar-keluar. Di sini ada dua pendapat ulama tentang masjid tempat i'tikaf. Sebagian ulama membolehkan i'tikaf di setiap masjid yang dipakai salat berjamaah 5 waktu. Hal itu dalam rangka menghindari seringnya keluar masjid dan untuk menjaga pelaksanaan salat jamaah setiap waktu. Ulama yang lain mensyaratkan agar i'tikaf itu dilaksanakan di masjid yang dipakai buat salat Jumat. Sehingga orang yang i'tikaf tidak perlu meninggalkan tempat i'tikafnya menuju masjid lain. Di sini tidak disebut musola ya. Berarti di musola tidak i'tikaf ya. Kecuali musola itu biasa digunakan sholat berjamaah. Subhanallah, ini kreativitas dari panitia untuk membuat kita lebih segar lagi kayaknya. Barakallahu fiik. Memang Marbat Al-Hurriyah ini luar biasa. Ikhwah mu'takifin wal mu'takibat. Jadi berbeda pendapat ulama. Ada yang mensyaratkan masjid itu digunakan untuk sholat Jumat. Syarat masjid yang bisa digunakan untuk i'tikaf. Ada yang berpendapat cukup masjid yang digunakan sholat berjamaah 5 waktu. Tidak disebutkan musola karena dalam bahasa Arab musola itu ya masjid juga. Mungkin perbedaannya kalau di kita musola tidak dipakai Jumat, masjid dipakai Jumat. Jadi di musola ketika di situ ada sholat 5 waktu berjamaah, maka boleh kita beriktikaf di dalam musola tersebut. Karena tujuannya supaya kita terpelihara dari sholat berjamaah, agar tidak setiap mau sholat berjamaah pergi mencari masjid. Itu mah sudah banyak batanya, keluar masjidnya. Begitu juga alasan ulama yang mensyaratkan masjidnya itu harus masjid yang dipakai sholat Jumat, agar ketika waktu Jumat dia tidak keluar dari masjid itu, tidak harus membatalkan i'tikafnya, kemudian mentajdid memperbaharui niatnya itu. Dan ada juga ulama yang sampai menyebutkan i'tikaf itu hanya di 3 masjid. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan ziarah ketiga masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Al-Masjidil Aqsa. Tapi kemudian para ulama lebih bersepakat itu al-afdaliyah. Syukur kalau kita bisa i'tikaf di sana ya. Kalau tidak, maka Masjid Al-Hurriyah
dan masjid-masjid jami di tanah air juga bisa digunakan untuk i'tikaf. Dan insya Allah tidak mengurangi pahala. Kalau masjid yang 3 itu memang keutamaan yang luar biasa dari 3 masjid itu. Hal-hal yang disunahkan waktu i'tikaf, tentunya memperbanyak ibadah dan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat, membaca Al-Qur'an, tasbih, tahmid dan seterusnya, termasuk juga di dalamnya pengajian. Kajian, ceramah, ta'lim, diskusi ilmiah. Namun demikian yang menjadi prioritas utama adalah ibadah-ibadah mahdhah. Ibadah-ibadah khusus. Bahkan sebagian ulama, ikhwan, akhwat rahimakumullah, pada saat i'tikaf itu ada ulama yang sampai memakruhkan mengajar, melakukan kegiatan belajar mengajar, sampai mengajarkan Al-Qur'an. Di sini banyak ulama memberikan komentar bahwa dalam i'tikaf itu diharapkan digunakan untuk kesempatan kita bermunajat, berkhalwah dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kegiatan-kegiatan itu lebih bersifat mandiri. Itu pada masjid-masjid yang sudah kondusif dan masyarakat yang sudah paham. Kalau kita mungkin akan memilih nomor 1 dan 2 karena masih banyak masyarakat yang harus bisa dan memahami lebih banyak tentang i'tikaf dan tuntunan-tuntunan keislaman ini, sehingga kajian tetap diadakan, proses belajar mengajar Al-Quran masih tetap diadakan dan yang lainnya. Hal-hal yang diperbolehkan bagi mu'takif, orang yang beriktikaf. Ini maksudnya boleh, artinya tidak membatalkan iktikaf. Yang pertama, keluar dari tempat iktikaf untuk mengantar istri. Subhanallah. Tentunya mu'takif yang sudah punya istri ya, dan istrinya beriktikaf di masjid atau ada keperluan yang harus membuat suami itu mengantarkannya. Ini pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengantarkan istrinya Safiyah radhiyallahu anha. Kemudian menyisir atau mencukur rambut, memotong kuku, membersihkan tubuh dari kotoran dan bau badan. Jadi jangan sampai ketika i'tikaf tidak mandi-mandi. Jamaah yang lain kasihannya jadi tidak khusyuk i'tikafnya. Atau kuku dibiarkan panjang, rambut. Kenyamanan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kebersihan tubuh kita, badan kita juga harus dipelihara, dan itu boleh kita lakukan. Kemudian keluar dari tempat keperluan yang harus dipenuhi. Kita harus ke kamar mandi, tidak mungkin 10 hari terus-terusan kita tidak ke kamar mandi ya. Tidak mandi dan tidak melakukan yang lainnya. Itu boleh dan tidak membatalkan i'tikaf. Kemudian makan, minum dan tidur di masjid dengan senantiasa menjaga kesucian dan kebersihan masjid. Ini boleh ya, bukan harus memperbanyak makan, minum, tidur, boleh kita melakukannya. Dan tidur juga insya Allah ibadah. Hanya berpikirnya jangan kalau tidur ibadah ya sudah tidur saja. Tidur saja ibadah, apalagi aktivitas yang lebih produktif dari tidur itu. Berikutnya hal-hal yang membatalkan i'tikaf. Ini yang harus kita waspadai ketika kita mau memelihara i'tikaf kita. Meninggalkan masjid dengan sengaja tanpa keperluan meskipun sebentar. Karena meninggalkan salah satu rukun i'tikaf yaitu berdiam di masjid. Tanpa keperluan, tanpa hajah syar'iyyah, keluar masjid sebentar, ke jalanan sana misalkan. Iseng. Ke jalanan sana atau iseng cari makanan, ke babakan atau ke warung yang dekat juga bisa membatalkan i'tikaf. Kalau bukan karena hajah syar'iyyah. Murtad, keluar dari Islam, membatalkan i'tikaf. Hilangnya akal karena masruh misalkan, kemasukan jin.
kesurupan atau hilang akal karena sakalor. Tahu sakalor ya? Sakalor ini bahasa Bogor juga tidak ya? Sakalor, were. Karena kebanyakan makan atau makan makanan yang memabukkan, minuman yang memabukkan, membatalkan i'tikaf juga. Haid dan nifas untuk hilang akal, akhwat rahimakumullah, tidur tidak termasuk yang membatalkan ya. Walaupun ketika tidur, iya ya, akal kita tidak bisa berpikir kan ketika tidur. Jadi tidak tahapan zawalul aklinya tidak parah kalau tidur itu ya. Zawalul akli itu hilang akal, hilang ingatannya tidak separah as-sakru atau as-suktaru, as-sakran, wur tadi. Mudah-mudahan paham wur itu ya. Kemudian jima juga membatalkan i'tikaf. Pergi sholat Jumat bisa membatalkan i'tikaf bagi mereka yang membolehkan i'tikaf di masjid yang tidak dipakai sholat Jumat. Jadi dengan alasan untuk sholat Jumat bisa membatalkan i'tikaf. Karena itu bersyukurlah kita beriktikaf di Masjid Al-Hurriyah yang setiap Jumatnya ada Jumatan ya. Berikutnya i'tikaf bagi muslimah. Bagi muslimah juga disunahkan i'tikaf sebagaimana bagi kita para mu'takifin. Sebagaimana disunahkan bagi pria. Selain syarat-syarat yang disebutkan tadi, i'tikaf bagi para muslimah harus memenuhi syarat yang lain. Yang pertama, mendapatkan izin dari suami, diridhoi oleh suami, atau orang tua yang belum punya suami. Jadi untuk para muslimah tidak sah i'tikafnya ketika tidak mendapatkan ridho suami, atau yang belum menikah tidak mendapatkan ridho orang tua. Ini diputuskan karena taat kepada suami, taat kepada orang tua hukumnya wajib, sedangkan i'tikaf adalah sunnah. Maka sunnah itu dikalahkan dengan hukum yang wajib. Yang kedua, tempat i'tikaf wanita memenuhi kriteria syariat, aman dari fitnah, tidak menjadikan para wanita itu melakukan dosa, juga tidak menjadikan para mu'takifin juga tidak busuk, kurang busuk dengan adanya muslimah yang beriktikaf di masjid itu. Bahkan para ulama juga menyebutkan iktikaf para wanita selain di masjid juga bisa dilakukan di musalla baiti, di musalla rumahnya. Yang dimaksud musalla rumahnya adalah tempat yang khusus dijadikan atau di tempat yang khusus melakukan salat. Bisa bertuliskan musalla atau tidak dituliskan musalla juga tidak apa-apa, dan luar biasa untuk muslimah itu dengan i'tikaf di rumah, di musalla rumahnya, dia tetap mendapatkan pahala i'tikaf, juga bisa melakukannya sambil masak, sambil mengurus anak juga. Ini kekhususan untuk para muslimah, bukan pengucilan untuk muslimah. Ikhwatil mu'takifin wal mu'takifat, itulah i'tikaf atau yang terkait dengan i'tikaf. Jadi sudah selesai tentang fikih i'tikaf. Yang mau melanjutkan, sekarang kita mulai masuk pada al-ihtira di Lailatul Qadar. Artinya mengintip, mencari, mengintip agar bisa menangkap Lailatul Qadar. Ini sengaja dijadikan materi kedua karena saya berhusnudzon orang-orang yang beriktikaf itu beriktikaf untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Beriktikaf agar mendapatkan Lailatul Qadar, agar di saat Lailatul Qadar itu ada terjadi, kita sedang dalam ibadah walaupun hanya berdiam di masjid. Syukur kalau kita punya aktivitas lebih baik dari itu, tilawah, munajat, dan ibadah-ibadah yang lain. Ayat Al-Quran tentang Lailatul Qadar
tentang kemuliaan Lailatul Qadar dalam surat Al-Qadar, sesungguhnya aku turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa yang dimaksud Lailatul Qadar itu? Dia adalah malam kemuliaan yang bernilai lebih baik dari 1000 bulan, di mana malaikat-malaikat Allah turun. Begitu juga malaikat Jibril pada malam tersebut dengan izin Rabb mereka untuk segala urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar, sampai subuh. Makna Lailatul Qadar secara bahasa, Lailah artinya malam. Yang dimaksud adalah min ghurubis syamsi ila tulu'il fajr wa yuqabiluha an-nahar. Malam itu dari mulai terbenamnya matahari hingga terbitnya fajar. Dan setelah itu atau sebaliknya adalah nahar, siang. Sedangkan qadar dalam bahasa Arab berarti as-syaraf, kemuliaan, pengagungan, wal wiqar, pemuliaan, ketetapan, al-hukmu, keputusan, al-qada, juga keputusan, wat tadjih, pembatasan. Kita lihat para ulama berbeda pendapat tentang apa yang dimaksud Lailatul Qadar itu. Pertama, at-ta'zim was-syaraf, pengagungan dan pemuliaan. Diambil dari kalimat yang ada dalam Al-Qur'anul Karim, wa ma qadarullaha haqqa qadri. Artinya, dia adalah malam yang memiliki nilai tersendiri dan kemuliaan karena turunnya Al-Quran pada malam tersebut. Dan karena apa yang terjadi di malam tersebut, min tanazzulil malaikah, banyak hal diantaranya turunnya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Aw lima yanzilu fiha minal barakati wal rahmati wal maghfirah. Atau malam atau terjadinya hal yang luar biasa, yaitu turunnya keberkahan, rahmat Allah dan ampunan Allah pada malam tersebut. Alladzi yuhyiha aw anna alladzi yuhyiha yasiru dza qadrin wa saratin. Atau malam Lailatul Qadar itu berarti malam kemuliaan, karena barang siapa yang menghidupkan malam tersebut, maka dia akan menjadi orang yang memiliki kemuliaan, akan memiliki kedudukan khusus di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebab penamaan pertama. Kenapa disebut Lailatul Qadar, yang artinya malam kemuliaan. Yang kedua, makna Qadar itu at-tadjik, pembatasan. Diambil dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa man qudira alaihi rizquh, dan barang siapa yang dibatasi baginya rizkinya. Makna tadjik yang dimaksud malam Lailatul Qadar berarti malam pembatasan, karena malam tersebut ikhfa'uha 'anil ilmi bi ta'jiniha. Dia disembunyikan. Malam keberapa atau malam yang mana? Tidak ada orang yang tahu pasti malam keberapa Lailatul Qadar itu. Karena itu, malam Lailatul Qadar itu diartikan malam pembatasan. Dibatasi orang-orang yang tahu tentang Lailatul Qadar itu, kecuali orang yang mendapatinya. Auli annal ardo, atau disebut Lailatul Qadar artinya malam pembatasan karena bumi ini tadayyaqa fiha 'anil malaikah, menjadi sempit saking banyaknya malaikat yang turun ke bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi antri dan berjejal malaikat di bumi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendengar, mengamini dan mendoakan orang yang berdoa kepada Allah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, akhwat rahimakumullah, saya pikir
makna Lailatul Qadar walaupun lumayan musingin tidak ya? Mudah-mudahan kita menjadi paham dan semakin bersemangat dengan i'tikaf karena kita akan mengejar Lailatul Qadar. Yang ternyata dari makna-maknanya sudah mengisyaratkan apa Lailatul Qadar. Yang ketiga, bimakna al-qadari bi fathid dal, bimakna al-hukmi wal fasli wal qadar. Lailatul Qadar artinya malam keputusan, kepastian. Para ulama menyebutkan sumiyat Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini diberi nama Lailatul Qadar karena taktubu fihal malaikah minal arzaq. Di malam Lailatul Qadar itu malaikat Allah Subhanahu wa taala mencatat rizki-rizki bagi makhluk Allah Subhanahu wa taala wal ajal, waktu kematian, wa ghairu dzalik dan yang lainnya, mimma sayaqa'u fi hadhihi sanah. Semuanya yang akan terjadi pada tahun ini dicatat di malam Lailatul Qadar. Bi amrin minallahi Subhanahu wa taala. Dengan perintahan Allah Subhanahu wa taala dan ayat Al-Qur'an berikut ini yang menunjukkan makna tersebut. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya aku menurunkan Al-Qur'an itu di malam yang penuh barakah. Inna kunna munzirin. Fiha, di malam tersebut yufraku, dipisahkan, dipastikan setiap urusan. Tafadhal, fikih berikutnya secara istilah. Barusan semua makna Lailatul Qadar secara bahasa. 5 menit lagi. Jazakumullahu khairan. Lailatul Qadar adalah malam yang mempunyai kemuliaan dan keagungan. Mulia karena diturunkannya Al-Quran, malaikat turun, serta malam yang penuh dengan keberkahan, maghfirah dan rahmat. Lailatul Qadar, malam yang dibatasi, sempit, dibatasi sehingga tidak semua orang mengetahui kapan terjadinya. Lailatul Qadar, malam di mana para malaikat menulis semua yang akan terjadi pada tahun. Ibnu Qudamah menyebutkan malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan yang penuh barakah. Innaha sumiyat Lailatul Qadar li'annahu yuqaddaru fiha ma yakunu fi tilka sanah. Seperti yang barusan disebut Lailatul Qadar karena pada malam tersebut dipastikan seluruh yang akan terjadi pada tahun ini. Keagungan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah rahmat dan nikmat Allah khusus umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak diberikan kepada umat yang lain. Dan ini terjadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kabar, mendapatkan wahyu tentang umur umat-umat terdahulu. Beliau berpikir bahwa tidak mungkin umatnya mendapati nilai ibadah atau bisa menyamai umat-umat terdahulu dalam ibadahnya. Kemudian Allah menurunkan atau menyampaikan kabar tentang adanya Lailatul Qadar ini. Dengan satu malam Lailatul Qadar ini, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa mengungguli umat Nabi terdahulu dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, ini terjemahannya. Lailatul Qadar, malaikat yang turun ke bumi lebih banyak dari kerikil. Ikhwah akhwat rahimakumullah. Dari hadis-hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, pada malam Lailatul Qadar, malaikat Allah itu turun ke bumi, memenuhi bumi ini. Bahkan lebih banyak dari kerikil. Al-hasa itu sering juga diartikan pasir, batu-batu kecil yang kita tidak sanggup menghitungnya. Malaikat itu lebih banyak dari jumlah pasir yang ada di bumi. Mereka turun ke bumi untuk mengamini setiap doa yang dipanjatkan, untuk mendoakan hamba yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghidupkan Lailatul Qadar. Cepat akhirnya karena kita 5 menit lagi. Malaikat turun dan mengaminkan doa orang yang berdoa sampai terbit fajar. Naam. Kapan terjadi Lailatul Qadar? Ini bagi kita yang mau mengintip, bagi kita yang mau menangkap Lailatul Qadar. Ada isyarat-isyarat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kapan Lailatul Qadar. Walaupun dari kesemuanya bukan kepastian. Karena kalau kepastian
dipastikan orang itu akan beribadahnya di malam tersebut. Di malam yang dipastikan tersebut. Tapi tidak, dari semua hadis yang ditelaah tidak ada yang memastikan. Hanya paling mengarah, mengkerucut memang hadis-hadis itu ke malam 27. Tapi kadang juga terjadi di malam 29, kadang di malam-malam yang lain, di Ashrul Awakhir, di malam-malam ganjil, di Ashrul Awakhir, di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Berikutnya sih, mencari Lailatul Qadar itu pada 10 terakhir tersebut, terutama pada malam-malam ganjil. Mencari Lailatul Qadar, begitu cepatnya sekarang. Paling sering terjadi pada malam 27. Iya, banyak hadis yang mengisyaratkan bahwa malam Lailatul Qadar itu sering terjadi pada malam 27. Nah, berikutnya, iya, kadang terjadi pada tanggal 29 atau 27. Ayo, teruskan. Tapi kadang terjadi juga tanggal 23 Ramadan. Ayo. Tapi kadang terjadi di malam 21 juga. Pada malam ini, ikhwah awat rahimakumullah. Usahakan untuk mendapatkannya di malam ini. Hikmah dirahasiakan terjadinya Lailatul Qadar. Coba apa rahasia disembunyikannya kapan pastinya Lailatul Qadar itu? Sebagian ahli ilmu yang menelaah tentang kapan terjadinya Lailatul Qadar, abhamallahu taala hadhihi laila 'alal ummah liyajtahidu fi talabiha, agar umat ini sungguh-sungguh untuk mendapatinya. Wa yajidu fil ibadati tam'an fi idrakiha kama akhfa sa'atal ijabah fi yaumil jumu'ah, agar mereka juga menemukan Lailatul Qadar dalam keadaan tamatnya beribadah kepada Allah karena ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Sebagaimana Allah menyembunyikan saat dikabulkannya doa di hari Jumat, agar mereka memperbanyak doa di hari Jumat itu seluruhnya dari pagi sampai sore. Wa akhfa ismahul a'zam fil asma, sebagaimana juga Allah menyembunyikan nama-namanya yang agung. Waridahu fit ta'at, dan keriduannya dalam ketaatan-ketaatan yang dilakukan oleh hamba. Liyajtahidu fi jami'i, agar mereka sungguh-sungguh pada semuanya. Wa akhfal ajala wa qiyamas sa'ah liyajiddan nas fil amali hadaran minha. Begitu juga ketika Allah menyembunyikan kapan seseorang itu meninggal, kapan terjadinya hari kiamat, agar mereka bersungguh-sungguh dalam beramal dan beribadah kepada Allah kapanpun waktunya. Tidak dimepetkan ketika dekat dengan waktu yang sudah diketahui itu. Kemudian Lailatul Qadar itu juga bisa didapati dalam keadaan jaga maupun juga dalam mimpi yang benar. Wah, akhwat rahimakumullah. Ternyata Lailatul Qadar itu bisa didapati oleh orang yang sedang terjaga, bangun dan sedang beribadah. Juga bisa didapati dalam keadaan tidur. Kemudian dia melihat Lailatul Qadar. Subhanallah. Semoga tidur kita mimpinya ketemu Lailatul Qadar ya. Ternyata bisa didapati dengan mimpi juga. Tentunya yang seperti ini yang Anda bayangkan, yang ketika dia tertidur saking lemah, saking capeknya dengan doa dan tilawah karena berharap Lailatul Qadar. Saking cinta dan besarnya harapan dia dengan Lailatul Qadar, begitu tidur dia mimpi ketemu Lailatul Qadar itu. Sebagaimana orang yang punya cita-cita dan berpikir sesuatu yang selalu dicintai, dipikirkannya, dia bisa mimpi, bisa melihat dalam tidurnya. Mudah-mudahan kita orang-orang yang layak memimpikan atau bermimpi Lailatul Qadar. Kalau tidak layak mendapatinya dalam keadaan terjaga ya. Fenomena Lailatul Qadar. Ini Lailatul Qadar itu tidak panas, tidak dingin, sedang cuacanya. Tidak ada awan, tidak ada angin, tidak ada hujan. Ini tidak ada semua ya. Subhanallah. Sekali lagi supaya kita siap siaga di setiap saat untuk menangkap Lailatul Qadar. Jadi ini hadisnya. Dilanjutkan saja, akhi. Iya, jangan dilepas itu Mas.
Lailatul Qadar masih yang tadi dilanjutkan. Dimundurkan dulu. Oh, dia mengingatkan waktu salat subuh ya. Tapi kadang Lailatul Qadar itu juga disertai dengan hujan. Jadi tidak mesti. Jadi hadis Rasulullah SAW tentang fenomena Lailatul Qadar itu luar biasa. Benar-benar supaya kita mencarinya di setiap saat ya. Bisa juga Lailatul Qadar itu dalam keadaan hujan terjadi. Ini hadis Rasulullah SAW. Aku melihat Lailatul Qadar. Ini Abu Sa'id Al-Khudri yang mengatakan. Tapi aku dibuat lupa kapan waktunya. Subhanallah. Aku melihat Lailatul Qadar, tapi aku dibuat lupa oleh Allah tentang kapan waktunya. Maka barang siapa yang ingin mencarinya, maka carilah pada 10 hari terakhir, pada malam-malam witirnya. Maksudnya malam-malam ganjil di 10 hari terakhir itu. Dan aku melihat diriku pada malam tersebut sujud di atas tanah yang basah. Maka kami kembali dan kami tidak melihat ada awan di langit. Maka tiba-tiba ada awan dan turun hujan. Sampai airnya menembus sela-sela atap masjid yang terbuat dari pelepah kurma. Maka aku melihat Nabi SAW sujud di atas tanah yang basah. Sampai kulihat bekas tanah yang basah itu di dahi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa juga di malam hujan mengguyur, Lailatul Qadar itu ada. Jangan sampai ya hujan. Tidak ada, tidak datang Lailatul Qadarnya. Kemudian ketika Rasulullah SAW sujud sampai kena tanah basah di dahinya, bukan berarti ketika hujan di malam-malam Asrul Awakhir kita harus sujud di tanah ya. Ini hadis ini sekedar menggambarkan bahwa malam Lailatul Qadar juga bisa ada ketika hujan itu turun. Nah, padahal tadi disebutkan, jadi ini pengalaman sahabat. Sahabat-sahabat tertentu. Ada yang menyebutkan tidak ada angin, kemudian tidak panas, tidak dingin, tidak ada hujan, dan seterusnya. Ternyata ada sahabat yang mengalaminya justru Madinah sedang diguyur hujan. Pagi hari setelah Lailatul Qadar, cahaya mataharinya putih tapi tidak silau. Maksudnya pagi harinya itu terang tapi tidak menyengat. Banyak ulama yang memberi catatan karena di pagi hari itu para malaikat Allah Subhanahu wa taala kembali ke langit. Sehingga cahaya matahari itu tidak menyengat dan tidak menyilaukan. Berburu Lailatul Qadar. Menghidupkan malam Lailatul Qadar adalah bukti keimanan seseorang. Lanjutkan, akhi. Menghidupkan Lailatul Qadar, yang dimaksud dengan menghidupkan Lailatul Qadar dengan melakukan ibadah salat, banyak doa, zikir dan seterusnya. Seterusnya, akhi. Lailatul Qadar hanya bermanfaat bagi orang yang beriman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Doa ketika mendapatkan Lailatul Qadar dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Doa tersebut adalah Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Doa ketika mendapatkan Lailatul Qadar atau ketika kita mau mendapatkan Lailatul Qadar. Ikhwah akhwat rahimakumullah, ana melihat dari doa dan adab-adab ibadah-ibadah yang dianjurkan untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu lebih banyak kata dan kalimat-kalimat permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya perbanyak taubat di bulan Ramadan. Perbanyak istighfar di bulan Ramadan. Selain ibadah-ibadah yang lainnya. Allahumma rzuqna Lailatul Qadar. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami Lailatul Qadar itu. Malam kemuliaan, malam kepastian itu. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan itu. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Wallahu a'lam bis-shawab. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin sekalian, alhamdulillah tadi sudah dijelaskan. Biar enggak ngantuk, coba silakan yang di sampingnya yang ngelihat temannya lagi ngantuk ditepuk pundaknya. Ini. Nah, seperti itu.
Nah, dibangunin, sahur. 3 jam lagi sahur, insyaallah. Bagi yang belum mesan, silakan mesan. Di lantai dasar masih ada. Enggak boleh keluar masjid, nanti batal saja. Nah, makanya segera, karena itikaf kita insyaallah sudah mulai, meskipun belum pembukaan resmi, insyaallah sudah dimulai itikaf kita. Baik, jamaah sekalian, dari yang tadi disampaikan oleh Ustaz Asep Nur Halim, mungkin ada beberapa hal yang ingin ditanyakan. Terlebih lagi mungkin terkait dengan hal-hal teknis dan yang perlu dikonsultasikan. Nah, persilahkan untuk yang ikhwannya satu dulu, nanti biar langsung disampaikan jawabannya oleh Ustaz Asep Nur Halim. Kemudian untuk yang akhwatnya bisa lewat SMS ke 0818 0856 1230. Baik, Anda persilakan yang ikhwan yang sebelah sana dulu. Halo Mas Kuro. Wahyu, ya. Situ aja. Oke, mungkin ini semacam nanya pengalaman gitu mungkin Ustaz. Mungkin Ustaz sudah pernah berpengalaman. Silakan. Oh ya, tadi ralat untuk yang ahwatnya tidak perlu SMS, sudah ada wireless di atas, nanti sudah disesuaikan. Tanda mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau yang tidur jelas dengan mimpi mendapati Lailatul Qadar. Kemudian bagaimana yang tidak mendapatnya ketika tidur? Ikhwah akhwat rahimakumullah, jika kita mencermati hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tuntunan para ulama tentang orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, itu lebih nampak dengan perubahan yang lebih baik pada keseharian dia. Tidak hanya dengan mimpi. Bisa saja orang yang mimpi tapi malah lebih parah melakukan maksiat, dipastikan dia tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Mimpi juga harus mimpi yang benar. Nah, tadi kan ada mimpi yang benar, ada mimpi yang mungkin tidak benar. Jadi lebih ke bagaimana orang tersebut ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan Lailatul Qadar kepadanya, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Jadi ibadah yang dia lakukan pada malam hari itu bernilai untuk dia itu lebih baik dari 1000 bulan. Dipastikan orang yang mendapatkan kemuliaan seperti ini akan lebih baik ucapan, perbuatannya, kesehariannya. Jadi tanda yang paling bisa kita rasakan, bisa kita temukan pada diri kita, atau kita mendengarnya pada diri orang lain, bagaimana setelah Asrul Awakhir atau setelah malam Lailatul Qadar itu seseorang itu lebih baik, lebih meningkat ibadahnya, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan subhanallah, kalau kita lihat hadis-hadis tadi, peningkatan tersebut bukan saja pada ibadah-ibadah dia, bisa kepada rezekinya juga. Ya, rezekinya juga lebih baik gitu. Tentunya yang dimaksud rezeki itu bukan mobilnya bertambah saja ya, bukan rumahnya menumpuk semakin tinggi saja ya, tapi lebih rezeki yang Allah Subhanahu wa ta'ala maksudkan, rizqun karim, lingkungannya lebih baik, hatinya lebih tenang, lebih tentram, lebih kaya sebagaimana dalam tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bisa saja seseorang tidak mimpi atau benar-benar tidak melihat ada, tidak awan, fenomena yang tadi disebutkan itu tidak ada dia temukan. Tapi ketika dia mendapatkan fadilah Lailatul Qadar itu setelah Ramadan, setelah malam-malam Asrul Awakhir, setelah bulan yang mulia ini berlalu, dia berubah lebih baik dalam segala aspek dalam pandangan dan tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam. Itu yang pertama. Yang kedua, masih ada? Sepertinya tidak menanyakan pengalaman antum saja yang menambahkan pengalaman Ustaz. Iya, karena ada di masyarakat kita yang sampai menyebutkan orang yang ketemu Lailatul Qadar itu
Saya pernah membaca di buku-buku klasik juga sampai disebutkan menemukan air tidak bergerak gitu. Pepohonan itu tidak bergerak. Bisa saya semua itu, walaupun mungkin itu bisa ditemukan oleh orang-orang tertentu, tapi bukan berarti orang yang menemukan Lailatul Qadar itu harus menemukan semua itu. Lebih akan nampak orang yang menemukan Lailatul Qadar itu pada perubahan diri dan peningkatan pribadi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itu ya insyaallah ciri-ciri orang yang dapat Lailatul Qadar. Jadi tidak semata-mata bisa dilihat dari ciri-ciri fisik ya, lebih dari perubahannya. Baik, untuk yang akhwatnya ada yang mau ditanyakan? Gak ada? Baik. Yang ikhwannya silakan. Siapa yang mau bertanya? Oh iya, yang depan ini silakan. Satu pertanyaan Mas, singkat, padat dan agar cepat dijawab. Langsung aja. Waalaikumsalam. Jazakallahu khair. Apakah orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu orang yang berubah setelah Ramadan, atau bisa juga orang yang menghidupkan dan beribadah di malam Lailatul Qadar itu? Iya. Kalau kita lihat hadis Rasulullah SAW tadi, man yuhyiha, barang siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar itu, dia akan mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar itu. Dia akan mendapatkan fadilah Lailatul Qadar itu. Namun mungkin yang jadi masalah, ikhwati billah, Allah Subhanahu wa taala yang tahu sebaik apa ibadah kita dan seikhlas apa. Karena kalau kita lihat banyak dari hadis Rasulullah SAW, orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu selain pahalanya benar-benar berlipat ganda, besarnya pahala itu benar-benar akan berpengaruh pada kehidupannya juga. Tapi iya, Lailatul Qadar tidak bisa menjadi akuan, tidak bisa menjadi aku-akuan orang. Jadi mungkin bukan orang yang mengaku saya dapat Lailatul Qadar saja yang mendapatkan Lailatul Qadar itu. Jadi orang yang benar-benar beribadah dengan ibadah yang baik sesuai dengan yang disyariatkan, kemudian ikhlas lillahi ta'ala, dia akan mendapatkan Lailatul Qadar. Itu yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Namun mungkin itu kualitas ibadah kita. Semoga dengan mujahadah kita, dengan kesungguhan kita yang ditandai dengan berusaha i'tikaf di asrul awakhir ini, dan niatan kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar, semua kita berhak atas malam yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itu tadi jawaban buat Mas Roni. Baik, selanjutnya sesi yang terakhir mungkin sebelum keibannya akhwatnya ada yang mau tanyakan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Ustaz, kami mau menanyakan mengenai malam nuzulul Quran dengan malam Lailatul Qadar. Malam nuzulul Quran itu kan malam turunnya Al-Quran, sedang di. Iya. Silakan. Gak ada sinyal kan Ustaz? Ya, Ustaz, ya untuk malam nuzulul Quran dan Lailatul Qadar. Jadi apakah pemahaman yang selama ini kami pahami itu salah? Kan malam 17 Ramadan itu sering dipahami sebagai malam turunnya Al-Quran seperti itu. Sedang Allah dalam surat Al-Qadar ayat 1 sampai 5 tadi menyampaikan bahwa di 10 hari terakhir itulah yang ada turunnya Al-Quran gitu. Apa karena berangsur-angsurnya turunnya Al-Quran itu atau seperti apa gitu? Dan terkait juga dengan beda-beda gitu setiap tahunnya waktu-waktu Lailatul Qadar itu, waktu-waktu turunnya Al-Quran tersebut. Terima kasih, mudah-mudahan dipahami pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nuzulul Quran, malam turunnya Al-Quran, apakah juga Lailatul Qadar? Karena itu yang tercatat dalam surat Al-Qadar ya. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya aku telah menurunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar, di malam Al-Qadar.
fi Lailatul Qadar. Kemudian dilanjutkan, apa yang dimaksud Lailatul Qadar? Lailatun khairum min alfi syahr ila akhir ayat. Apa perbedaan antara nama malam nuzulul Quran dengan malam Lailatul Qadar yang dalam hadis banyak barusan itu diindikasikan atau nampak itu ada di asrul awal, di 10 hari terakhir. Tapi bukankah nuzulul Quran itu di malam ke-17 bulan Ramadan? Iya. Sekali lagi ayat ini dan hadis-hadis tadi benar membuktikan bahwa malam Lailatul Qadar itu tidak dipastikan. Semua hadis itu dan ayat-ayat Al-Quran mengisyaratkan Lailatul Qadar itu ada di bulan Ramadan. Iya, banyak hadis yang lebih mengarah bahwa dia ada di 10 hari terakhir. Tapi juga Rasulullah SAW juga pernah beriktikaf di 20 hari terakhir. Yang termasuk di dalamnya adalah malam ke-17. Malam ke-17, malam nuzulul Quran itu. Jadi maksud saya kalau menelaah hadis-hadis ini, Lailatul Qadar banyak disyaratkan di asrul awal, di 10 hari terakhir. Tapi bukan menutup kemungkinan bahwa dia ada juga di malam ke-17 itu. Di mana para ulama menyepakati pertama kali turunnya Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu terjadi pada malam ke-17 dari bulan Ramadan. Di mana bulan Ramadan sebelum turunnya Al-Quran atau nama bulan-bulan Hijriyah itu, Ramadan dan yang lainnya memang sudah ada sebelum Islam. Jadi wallahu alam, bagi kita yang sekarang beriktikaf, tentunya hadis-hadis yang mengarahkan Lailatul Qadar itu ada di 10 malam terakhir harus lebih menguatkan. Kalau malam Lailatul Qadar itu ada di malam 17, berarti kita sudah ketinggalan ya. Jadi tapi lebih kepada pertama kali turunnya Al-Quran saja, Lailatul Qadar yang pertama dalam surat Al-Qadar itu. Dan para ulama menemukan bahwa Lailatul Qadar atau malam pertama turun Al-Quran itu iya di malam ke-17 dari bulan Ramadan. Jadi itu lebih mengarahkan kepada pertama kali turun Al-Quran kepada Rasulullah SAW di Gua Hira itu. Untuk malam Lailatul Qadar yang Allah janjikan yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan, walaupun tidak pasti, dalam banyak hadis sahih lebih mengarah adanya di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan ini. Dan ada di malam-malam ganjil dari asrul awakhir. Tapi sekali lagi, ini tidak pasti. Dia mungkin ada di malam 17 juga, di malam ke-19 juga. Bahkan tidak ada yang menafikan bahwa Lailatul Qadar itu ada di 10 hari pertama dari bulan Ramadan. Jadi tidak ada hadis yang menafikan, menolak bahwa tidak mungkin Lailatul Qadar itu ada di 10 hari pertama di bulan Ramadan atau di 10 hari kedua dari bulan Ramadan. Ana melihatnya hadis-hadis yang baru saja kita baca banyak ini lebih memberikan arahan dan memberikan isyarat betapa banyak terjadi Lailatul Qadar itu di asrul awakhir dan di malam-malam ganjil itu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah memberkahi pertemuan di malam hari ini dan mengampuni segala kekurangan Amin. dan kesalahan. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.